Shalom, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita bersyukur hari ini kita dapat kembali merenungkan firman Tuhan. Mari sebelum kita membaca dan mempelajari firman Tuhan hari ini, kita berdoa mohon Tuhan menolong setiap kita. Bapa di dalam surga, terima kasih untuk anugerah yang baru yang Tuhan berikan kepada kami. Kami bersyukur untuk waktu teduh bersama-sama dengan Tuhan. Kami siap menerima firman-Mu saat ini ya Tuhan. Bukalah hati dan pikiran kami, agar hati kami dapat menjadi tanah hati yang subur untuk ditaburi kebenaran firman Tuhan. Sehingga firman Tuhan dapat terus bertumbuh dan berbuah dalam kehidupan kami. Firman-Mu menolong kami, menuntun kami untuk kami dapat mengenal Tuhan dengan lebih baik, mengenal panggilan kami juga sebagai murid-murid-Mu. Terima kasih Bapa di surga, di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur, kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara, pembacaan kita hari ini diambil dari Kisah Para Rasul, pasal yang pertama, ayat yang pertama sampai ayat yang ke-11. Kita tidak akan membaca bagian ini secara keseluruhan, tetapi kita akan memfokuskan di ayat yang ke-8. Bagian perikop ini, Bapak Ibu Saudara bisa menyiapkan waktu secara pribadi untuk membaca seluruh bagiannya. Mari kita baca di dalam Kisah Para Rasul, pasal 1 ayat yang ke-8. Demikian bunyi firman Tuhan. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Amin. Bapak Ibu Saudara, seorang saksi adalah seorang yang menyaksikan sebuah peristiwa yang penting atau luar biasa dan kemudian menceritakannya kepada orang lain. Di dalam Alkitab, Allah ingin agar umatnya dapat menjadi saksi yang menceritakan segala perbuatan Allah yang besar, sehingga dunia dapat datang dan mengenal Dia sebagai Allah yang sejati. Di dalam Perjanjian Lama, orang Israel menjadi saksi atas segala perbuatan Tuhan yang ajaib ketika mereka dibawa keluar dari perbudakan di Mesir. Mereka disebut sebagai kerajaan imamat yang menghubungkan bangsa-bangsa lain kepada Allah Yahweh, Sang Raja dan Allah yang sejati. Tetapi di dalam perjalanan mereka gagal menjadi saksi Tuhan karena mereka segera melupakan perbuatan-perbuatan Tuhan yang ajaib dan mereka jatuh di dalam dosa penyembahan berhala. Kemudian Tuhan membangkitkan para nabi. Para nabi ini bersaksi kepada bangsa yang buta rohani dan tidak mengenal Allah, membawa mereka untuk kembali kepada Allah yang benar. Dan kemudian ketika Yesus datang, Ia menjadi saksi yang sejati yang memberitakan kepada dunia tentang Bapa. Ada orang-orang yang memberikan respon yang positif terhadap kesaksian Yesus, tetapi ada juga orang-orang yang menolak dan menentang bahkan membunuhnya. Tetapi Ia bangkit di hari yang ketiga. Murid-murid Yesus menjadi saksi mata atas kehidupan, pengajaran, peristiwa kematian, kebangkitan, dan kenaikan Yesus ke surga. Karena itu Tuhan Yesus mengutus murid-murid untuk menjadi seorang martureo, yaitu seorang saksi yang memberitakan kepada dunia tentang anugerah keselamatan dan pengampunan dosa di dalam Yesus Kristus. 1 Yohanes pasal yang pertama ayat yang ketiga berkata, "Apa yang telah kami lihat dan yang telah kami dengar, kami beritakan kepada kamu juga, supaya kamu pun beroleh persekutuan dengan kami. Dan persekutuan kami adalah persekutuan dengan Bapa dan dengan anaknya Yesus Kristus." Bapak Ibu Saudara, para rasul adalah saksi mata pertama atas kehidupan dan karya Tuhan Yesus. Dan sekarang berita itu dipercayakan kepada kita untuk diberitakan. Kita semua adalah saksi Yesus Kristus dan karyanya. Sebagai anak-anak Allah, kita punya panggilan yang sama, yaitu panggilan untuk menjadi saksi Kristus. Kita punya panggilan yang sama untuk menceritakan tentang siapa Yesus, apa yang telah Ia lakukan untuk mengampuni dosa dan menyelamatkan manusia yang berdosa. Kita dipanggil untuk memberitakan tentang jaminan hidup kekal yang Ia sediakan kepada mereka yang percaya. Bapak Ibu Saudara, seorang saksi memainkan peranan yang penting.
Dan ketika kita menjadi pengikut Yesus, berarti kita menjadi saksi Yesus. Itu artinya kita punya peranan penting di tengah-tengah dunia ini untuk membawa berita tentang Yesus kepada dunia. Makna untuk menjadi saksi adalah kita memiliki informasi yang benar, yang penting dan relevan, serta memberitakannya kepada orang lain. Bapak Ibu Saudara, kita perlu menyadari bahwa tugas untuk bersaksi atau menjadi seorang saksi Kristus bukan hanya tugas hamba Tuhan, bukan tugas bidang penginjilan atau misi, bukan hanya tugas para misionaris, yayasan misi, dan sejenisnya. Tetapi bersaksi adalah tugas dari setiap kita, anak-anak Allah, yang telah menerima karya keselamatan di dalam Yesus Kristus. Mungkin kita bertanya, bagaimana saya bisa bersaksi? Saya tidak pintar bicara, saya tidak sekolah Alkitab, saya tidak tahu harus mulai dari mana, saya tidak menguasai metode penginjilan, atau saya takut ditolak, dan sebagainya. Bapak Ibu Saudara, sebagai seorang saksi Kristus, kita diharapkan dapat menjadi narasumber mengenai misi penyelamatan Allah bagi dunia ini. Kita punya misi untuk menyampaikan kabar baik, yaitu kabar keselamatan kepada orang-orang yang ada di sekitar kita. Bagaimana kita mampu untuk dapat melakukan misi tersebut? Yang pertama, kita tentunya harus mengalami anugerah keselamatan itu dan memahaminya. Tidak mungkin kita dapat menjadi saksi Tuhan kalau kita tidak mengalami cintanya dan tidak pernah mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Yang kedua, kita harus mengupayakan hidup yang memuliakan nama Tuhan, baik melalui perkataan maupun perbuatan kita. Untuk menjadi saksi Kristus, kita harus berupaya untuk mempraktekkan ajaran Yesus dalam kehidupan sehari-hari kita, supaya orang lain juga dapat melihat buah yang baik dari hidup kita, baik di tengah-tengah keluarga, di dalam sekolah, di tengah-tengah lingkungan pekerjaan, di dalam gereja, maupun di dalam kehidupan bermasyarakat. Sehingga ketika kita menyaksikan Yesus tidak menjadi batu sandungan bagi orang lain yang ada di sekitar kita. Dan yang ketiga, bagaimana kita dapat menjadi saksi Tuhan, yaitu dengan mengandalkan kuasa dari Allah Roh Kudus. Kita semua telah diperlengkapi dengan kuasa Allah Roh Kudus untuk menjadi saksi Kristus. Kata kuasa di sini menunjuk kepada pertolongan dan pendampingan yang diberikan oleh Roh Kudus dalam bersaksi. Kepada murid-murid, Roh Kudus memberikan kemampuan kepada mereka untuk berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru. Roh Kudus memberikan kekuatan kepada mereka untuk mengkhotbahkan Injil dengan berani dan memberi pengaruh yang besar. Roh Kudus memberikan kekuatan untuk bertahan di dalam pencobaan. Roh Kudus memberikan kekuatan dan kuasa kepada murid-murid untuk melakukan mujizat, mengusir setan, menyembuhkan orang, dan seterusnya. Kepada kita, Roh yang sama juga memberikan keberanian dan hikmat untuk berkata-kata. Roh Kudus memberi keberanian dan ketahanan bagi kita untuk bersabar di tengah-tengah berbagai tekanan ataupun penderitaan dan kesulitan yang dialami. Roh Kudus juga memberikan kepekaan kepada kita untuk melayani. Bapak Ibu Saudara, apa yang kita andalkan ketika kita bersaksi? Apakah kita mengandalkan kefasihan kita berbicara? Apakah kita mengandalkan jabatan kita atau kekayaan kita? Atau kita mengandalkan kepintaran dan kecakapan kita? Atau kita mengandalkan pengalaman-pengalaman rohani kita? Rasul Paulus di dalam 1 Korintus pasal 2 ayat yang keempat dan kelima berkata demikian. Baik perkataanku maupun pemberitaanku tidak kusampaikan dengan kata-kata hikmat yang meyakinkan, tetapi dengan keyakinan akan kekuatan roh, supaya iman kamu jangan bergantung pada hikmat manusia, tetapi pada kekuatan Allah. Bapak Ibu Saudara, Roh Kudus adalah Roh Allah yang bekerja menginsafkan orang akan dosa, kebenaran, dan penghakiman, membawa kesaksian tentang kuasa penyelamatan dari Kristus yang bangkit. Roh Kudus berkuasa untuk mengubah kehidupan manusia. Roh Kudus berkuasa untuk mengerjakan kekudusan hidup orang-orang percaya. Roh Kudus adalah kuasa Allah yang dinyatakan dengan tanda-tanda ajaib dan mujizat. Apakah Anda telah sungguh-sungguh percaya dan mengalami Kristus di dalam kehidupan Anda? Apakah Anda telah mengupayakan hidup yang berkenan kepadanya sehingga orang lain dapat menikmati buah yang baik dari kehidupan Anda? Apakah Anda mau mengandalkan kuasa Roh Kudus dan memberi diri untuk dilibatkan dalam pelayanan dengan kuasa Allah, sehingga
kita dapat membawa orang-orang mengenal siapa Yesus Kristus. Kiranya Tuhan terus memakai kehidupan Bapak Ibu Saudara untuk menjadi saksinya di tengah-tengah dunia. Sebab kita semua adalah gerejanya. Bapak Ibu Saudara dan saya adalah gereja Tuhan, yaitu umat yang telah diperlengkapi Allah dengan kuasa dari tempat yang tertinggi, yaitu kuasa Roh Kudus untuk menjadi saksi Kristus di tengah-tengah dunia ini. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Ya Allah, kami bersyukur Engkau tidak meninggalkan kami sendirian untuk menjalani panggilan hidup kami sebagai murid-murid di tengah-tengah dunia ini. Kami bersyukur untuk kehadiran dan karya Allah Roh Kudus yang terus mendampingi dan memberikan kuasa bagi kami umat-Mu untuk menjadi saksi-Mu. Tuhan, tolong kami di dalam segala ketidakmampuan dan keberdosaan kami. Engkau yang menguduskan hidup kami. Engkau yang memberikan kami keberanian di tengah-tengah segala ketakutan kami. Engkau juga yang memberikan hikmat bagi kami untuk berkata-kata dan melayani. Terima kasih untuk hak istimewa yang Engkau berikan supaya kami dapat menjadi duta-duta Kristus di tengah dunia ini. Tuhan, terima kasih untuk kabar baik yang mulia yang Engkau percayakan tentang kerajaan Allah kepada kami yang penuh dengan kelemahan. Kami berdoa supaya lebih banyak pertobatan terjadi karena Injil Yesus. Dan kiranya Engkau Tuhan meneguhkan setiap berita Injil yang dikabarkan di seluruh dunia. Memberkati setiap pekerjaan pekabaran Injil yang dilakukan oleh anak-anak Tuhan. Dan memberikan kebangunan rohani baik bagi gereja-gereja Tuhan, bagi jiwa-jiwa yang percaya kepadamu, dan juga bagi diri setiap pribadi kami. Nama Tuhan yang dimuliakan dan ditinggikan. Terima kasih ya Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus, penebus dan juru selamat kami yang hidup, kami berdoa. Amin. Tuhan memberkati Bapak Ibu, Saudara sekalian.